Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwati fillah rahimakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita Al-Quran, yaitu satu kitab yang menjadi penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimanapun dia berada maka akan menjadikan sesuatu itu akan menjadi perkara yang begitu sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan di satu malam bernama malam Lailatul Qadar. Maka malam itu menjadi malam terbaik di antara malam-malam yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan merupakan bulan terbaik di antara bulan-bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, penutup para nabi, sebagai khairul bashar, manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatillah rahmakumullah, maka Al-Quran itu ketika ada pada seseorang, ada pada satu masyarakat, ada pada siapapun, maka akan menjadi kebaikan padanya, pada mereka, dan pada siapapun. Ikhwatillah rahmakumullah, maka mari bersama kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai perkara yang kita melaziminya setiap saat. Bagaimana cara kita ini melazimi Al-Quran? Yang pertama adalah dengan qiraah, dengan tilawah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu tudha'afu bi asrati amthaliha wala aqulu alif lam mim harfan wa inna ma alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Yang artinya barang siapa yang dia itu membaca satu huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka dari hadis ini kita bisa tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita dari setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu begitu sangat besar sekali. Alif lam mim berarti 30. Bagaimana kalau itu adalah surat Al-Fatihah? Bagaimana kalau itu surat Al-Baqarah? Dan seterusnya. Fatullah rahmakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapati para salafus soleh, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika datang bulan Ramadan dan selesai bulan Ramadan, maka beliau 30 kali khatam membaca Al-Quran. Imam Syafi'i dalam satu riwayat ketika selesai bulan Ramadan, beliau menghatamkan sebanyak 60 kali. Kenapa? Karena tabaruk terkait dengan pahala dari bacaan Al-Quran tersebut. Fatullah rahmakumullah, selanjutnya interaksi kita, muamalah kita dengan Al-Quran setelah membacanya adalah sebisa mungkin kita menghafalnya. Kenapa? Karena hafalan kita itu akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat kita besok di akhirat. Dalam satu hadis yang dinukil oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lihamilil Quran, akan diseru orang-orang yang menghafalkan Al-Quran besok pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, iqra wartaki warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayah taqra'uha. Bacalah Al-Quran dan naiklah ke surga, dan bacalah dengan tartil, karena bagian surgamu itu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Semakin banyak kita ini menghafal Al-Quran, maka jatah tingkatan surga itu akan semakin tinggi. Selanjutnya, fatullah rahmakumullah, perkara yang penting yang tidak boleh kita tinggalkan terkait dengan interaksi kita dengan Al-Quran,
yaitu apa? Memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk dalam dua perkara. Yang pertama adalah petunjuk dalam ibadah mahdhah, dan yang kedua adalah petunjuk dalam ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Yaitu ibadah yang secara pelaksanaan daripada ibadah itu adalah tauqifiyah. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tata caranya, kode etiknya, tidak ada di situ kita boleh untuk berkreasi, ada sesuatu yang kita tambah-tambahi atau kita kurangi. Seperti sholat, puasa, haji, maka itu adalah ibadah mahdhah yang mana aturan tata cara mainnya harus berdasarkan dengan Al-Quran dan disempurnakan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita berpuasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran terkait dengan puasa, wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail, dan makan dan minumlah sampai tampak bagimu, yaitu apa? Benang daripada benang putih dan benang hitam, yaitu masuk waktunya fajar, dan setelah itu maka berpuasalah sampai apa? Matahari terbenam. Artinya apa? Puasa itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tata caranya secara spesifik di dalam Al-Quran. Kenapa kita berwudu, dan rukun daripada wudu itu ada 4? Karena Allah sebutkan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Karena Allah sebutkan rukun daripada wudu di dalam Al-Quran itu adalah muka, tangan, kepala, dan kaki. Fatullah rahmakumullah, ini adalah ibadah mahdhah yang petunjuknya itu ada di dalam Al-Quran dan disempurnakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Selanjutnya, tujuan kita ini memahami daripada Al-Quran adalah agar kita ini punya petunjuk dalam melaksanakan ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Adalah ibadah yang asasnya itu adalah manfaat. Asasnya adalah manfaat, yang mana secara pelaksanaan tidak dijelaskan secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita ini punya akhlak yang baik kepada diri kita dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala di luar kita. Fatullah rahmakumullah, maka terbentang begitu sangat luas sekali ilmu-ilmu di dalam Al-Quran yang kita bisa mengambil hikmahnya untuk bagaimana kita ini bisa menjadi manusia unggul yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hikmah daripada penciptaan air, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan air di dalam Al-Quran sebanyak 63 kali. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini bukan perkara yang sepele. Makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk air ini merupakan makhluk Allah yang ketika kita kelola dengan benar maka akan memberikan manfaat yang begitu sangat banyak sekali, bukan hanya untuk manusia tetapi juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan bagaimana kita ini mengambil hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam Al-Quran itu ada ayat paling panjang berbicara tentang hutang. Tapi dibalik daripada pembahasan hutang yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi itu ada pelajaran terkait dengan kitabah, terkait dengan pencatatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu ila akhir ayat. Sampai pada apa? Ayat terakhir menjelaskan banyak sekali terkait dengan ahamiyah kepentingan daripada kitabah pencatatan. Kita tahu bahwasanya ilmu tentang administrasi pencatatan ini begitu sangat penting dalam hal apapun, dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam perdagangan, dalam bisnis, pemerintahan, siasat. Dan ini sudah disitu di dalam Al-Quran agar kita mengambil hikmah di dalamnya. Fatullah rahmakumullah, itulah beberapa perkara yang bisa menjadikan kita tercerahkan
bagaimana kita ini lebih memperbanyak untuk bermuamalah dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, dengan menghafalkannya, begitu juga dengan memahaminya, yang mana itu akan kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita fid dunya wal akhirah, untuk kehidupan kita di dunia dan mendapatkan falah, kehidupan yang baik besok di akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.